Selamat bertemu lagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita lanjutkan tutorial NVivo kita. Adapun tahapan kali ini kita akan membahas yang disebut dengan case classification. Apa itu yang disebut dengan case classification? Ini adalah merupakan suatu tipe pengkodean yang kita berikan kepada NVivo, yaitu pengkodean dari characteristic of respondent. Katakanlah gender, laki-laki perempuan, status, single, kawin, duda, dan karakteristik yang lain. Nah, itu kita ciptakan di dalam NVivo. Bagaimana caranya? Kita lihat. Ini adalah tutorial yang akan kita siapkan agar semuanya bisa lengkap ya menggunakan NVivo. Kita masuk sekarang adalah yang nomor 3, yaitu case classification. Kita buka NVivo kita. Ini adalah awal dari NVivo kita. Setelah itu kita masuk ke layar berikutnya. Nah, di sini kita pilih open, ada project. Karena apa? Karena kita sudah membuka atau membuat atau menciptakan project sebelumnya. Nah, selanjutnya ini adalah tema yang telah kita siapkan sebelumnya, sehingga kita harus menghafal ini. Nah, harusnya kita sudah hafal karena ini adalah ciptaan kita sendiri. Lalu berikutnya kita akan memulainya dengan yaitu aplikasi NVivo 12 dengan tema atau topik case classification. Kita masuk ke dalam NVivo kita. Ya, ini adalah NVivo kita. NVivo kita, katakanlah kita ingin membuat suatu case classification yang baru. Misalnya adalah tentang umur, ya, tentang umur. Nah, caranya bagaimana? Di sini sudah saya siapkan ya, atau sudah diciptakan, yaitu eduk, gender, dan status ya. Sekarang kita akan buat umur. Caranya adalah case classification, yaitu dengan mengklik kanan, lalu new classification. Lalu kita ketik ya umur begitu, ini ya. Lalu kita oke. Ya. Nah, selanjutnya kita sudah punya di sini adalah ya, yaitu age ya, eduk, gender, dan status. Nah, berikutnya adalah age, ini kita klik lagi begitu, lalu kita klik kanan, lalu new attribute. Kita lihat new attribute di sini akan minta lagi nama, karena inilah age, kita gunakan misalnya umur ya. Begitu dia minta lagi suatu nama ya. Untuk new attribute-nya kita beri nama umur. Lalu kita value dulu ya. Value dulu kita, nah ini value. Ya, nah di sini kita masukkan ya, apa sih kelompok umur kita. Nah, caralah dengan menggunakan add ya. Nah, di sini kita ketik, katakanlah umur di bawah 20 tahun atau 10 lah ya. 10 sampai 20 begitu. 20. Lalu klasifikasinya lagi katakanlah 21 sampai 40. Nah, begitu ya. Lalu add lagi katakanlah di atas 40 ya. Jadi berarti kita bisa tulis begini ya. Nah, begitu ya. Di atas 40. Atau kita buat begini juga boleh. Ya, begitu. Oke, ini adalah satu contoh aja. Lalu kita oke. Ya, udah. Sekarang kita sudah masuk ke dalam yaitu suatu pengkodean, yaitu tentang umur ya, umur. Ini dia pengkodeannya. Nah, sekarang bagaimana kita memasukkan umur-umur berdasarkan responden. Nah, caranya kita buka file wawancara kita. Ini dia, wawancaranya adalah responden ya, atau informan ya. Nah, kita klik semuanya. Kita klik semuanya karena kita akan memberikan kelompok umur untuk seluruh informan kita. Caranya klik semua lalu klik kanan. Nah, klik kanan di sini kita masuk ke create as ya. Create as-nya adalah as cases. Nah, ini ya. Add cases.
Kita klik sini. Nah, sini udah muncul. Ini H di sini ada beberapa pilihan ya, sesuai dengan apa yang mana. Nah, untuk sekarang ini kita tentunya adalah H kan. Nah, H kita pilih, lalu oke. Iya, artinya umur itu sudah dikode ya oleh Invivo. Tetapi kita kan belum kan satu-satunya. Nah, untuk itu kita gunakan lagi yaitu H-nya, kita masuk ke Open Classification Set. Ya, ini dia. Kita lihat sekarang, ini umur kan. Sekarang kita masukkan umurnya sesuai dengan kode kita tadi. Katakanlah 20. Ini juga misalnya 20. Ini adalah misalnya 2140. Nah, ini kita masukkan semua, kita kode ya. Karena kita tadi sudah ini kan, sudah membuat kodenya kan. Berarti kita dengan mudah sekarang tinggal pilih-pilih saja untuk seluruh responden atau informan. Ya, ini dia terus begini. Ya, satu lagi. Iya, dah. Berarti kita sudah mengkode ya. Mengkode kode 1 1020, lalu kode 2 2140, kode 3 yaitu 4170. Nah, berarti sekarang sudah kita mengkode dari yaitu case classification. Nah, kalau kita ingin buktikan biarpun belum masuk ke dalam tahap berikutnya, kita bisa mencoba. Katakanlah kita ingin membuat tabel, yaitu dengan metric coding. Nah, metric codingnya di sini ada dua kotak ya. Yang pertama adalah kita masukkan di sini case. Katakanlah kita masukkan di sini yaitu note kita ya, note kita kesulitan misalnya. Nah, ini kesulitan ya, kita masukkan kesulitan aja. Nah, kesulitan ini bisa kita masukkan semua. Kita masukkan semua. Masuk. Ini mungkin dimatikan aja. Ini berarti kita masukkan ke kesulitannya untuk row-nya. Ini dia. Nah, untuk ini kita bisa masukkan yaitu gender kita. Katakanlah kita masukkan case classification kita saja ya gini. Kita masukkan misalnya eduk yang baru kita buat. Ini dia. Eduk, bukan eduk ya. Ya, umur yang kita buat barusan. Ini dia umur kita. Kita klik ini. Iya. Nah, umurnya ada ya, ini dia umur. Ya. Nah, sini kita klik ya ininya yang akan kita buat sebagai kolomnya. Lalu kita oke. Iya, dah. Jadi kita lihat sini ada row, ini adalah row-nya, ini adalah kolomnya ya. Lalu E-nya ini kita ganti dengan OR, begitu. Lalu kita run query, kita lihat hasilnya. Alhamdulillah, kita lihat ya. Ternyata kita sudah mendapatkan suatu tabel dengan NVivo ya. Ini adalah kelompok pertama, kedua, ketiga dengan tema yang telah kita siapkan. Nah, kita bisa bermain di sini untuk membuat suatu tabel. Nah, demikian dulu ya untuk tutorial case classification dan sedikit tambahan tentang yaitu metric coding ya. Sebenarnya ini adalah untuk yang berikutnya, tapi supaya lebih kelihatan hasilnya, Bapak tambahkan satu yaitu tema. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Selamat meneliti.